Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertepatan dengan tanggal 20 Juni 2023, kami dari Partai Buruh bersama dengan gerakan buruh lainnya, ada KSPI, KSPSI AGN, ada KPBI, kemudian KSBSI Buktardak Pakpahan, ada Serikat Petani, dan 60 federasi di nasional melakukan aksi secara nasional dengan cara bergelombang, yaitu di 34 provinsi di Indonesia kami akan lakukan aksi. Hari ini adalah aksi yang ke-6 bertempat di Kota Batam, yaitu di Kepulauan Riau, Kepri. Aksi ini adalah untuk memastikan Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Omnibus Law. Hari ini aksi dipimpin langsung atau digagas langsung oleh Partai Buruh bersama elemen gerakan buruh lainnya. Kenapa? Karena yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi adalah Partai Buruh. Dan alhamdulillah Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan secara sah bahwa Partai Buruh secara legal standingnya sah sebagai penggugat. Artinya bahwa aksi hari ini adalah kami menggunakan undang-undang tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Ini perlu saya tegaskan dulu yang pertama. Aksi ini adalah dalam rangka menuntut Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, bukan kegiatan lain. Partai Buruh adalah partai yang dilahirkan oleh serikat buruh, oleh gerakan buruh, oleh serikat pekerja. Maka cara dan pola Partai Buruh adalah sama dengan cara dan pola gerakan buruh. Ciri daripada gerakan buruh adalah aksi. Ciri daripada gerakan serikat pengemudi di seluruh dunia adalah bergerak, aksi, unjuk rasa. Itulah ciri daripada gerakan buruh. Kawan-kawan Batam, hari ini aksi tujuan kita adalah meminta kepada wali kota, kepada gubernur, kepada DPR RI, kepada DPRD provinsi, kepada DPRD kota dan kabupaten seluruh Indonesia untuk menyatakan sikap memberi dukungan kepada gerakan yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan di bawah komando atau di bawah kendali Partai Buruh. Cipta Kerja membuat masa depan anak bangsa menjadi sangat miskin. Undang-Undang Cipta Kerja membuat masa depan rakyat Indonesia, anak bangsa, tidak jelas kondisi kehidupannya. Kenapa? Karena di dalam isi Undang-Undang Cipta Kerja membuat hubungan kerja menjadi tidak seimbang. Itulah kenapa kami melakukan perlawanan masif di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, aksi ini pun juga kami meminta kepada wali kota untuk nanti akan disampaikan oleh ketua DPW, kebijakan-kebijakan lokal, keputusan-keputusan lokal untuk bagaimana memperhatikan kondisi lokalnya. Ini menjadi sangat penting bagi kita gerakan buruh, Partai Buruh di dalamnya, dan semua elemen-elemen gerakan buruh. Kami tidak akan pernah berhenti melakukan perlawanan ketika kebijakan tidak berpihak kepada kami. Kami meminta kepada Bapak Wali Kota Batam, dan juga tentu nanti akan disampaikan dengan Gubernur Kepri, apa yang sedang kami lakukan. Sepanjang Gubernur dan juga Wali Kota tidak memperhatikan apa yang kami perjuangkan hari ini, maka saya pastikan Partai Buruh bersama elemen gerakan buruh lainnya akan terus melakukan perlawanan itu. Dengan demikian, kawan-kawan media, baik mainstream, TV, online, dan lainnya, sampaikan kepada pemerintah
Tolong catat baik-baik kawan-kawan media. Partai Buruh bersama dengan gerakan buruh, dengan elemen buruh lainnya, tidak akan pernah berhenti untuk melakukan perlawanan-perlawanan terhadap keputusan-keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat. Tentu aksi hari ini diikuti oleh kawan-kawan Batam, ya, dari SPMI, dari SPSI, dari Parkes, dari KPBI, ya, dengan gerakan-gerakan buruh lainnya. Ini memang kita perwakilan, ya. Hari ini memang kami instruksikan perwakilan. Tapi ketika ini tidak didengar, kami pastikan aksi-aksi besar akan kami lakukan terus, dan bahkan stop produksi akan saya instruksikan kepada seluruh anggota Serikat Pekerja di Indonesia. Kawan-kawan media, besok tanggal 21 Juni 2023 sidang gugatan ke Mahkamah Konstitusi masuki ke sidang yang ketiga, di mana agendanya adalah memanggil Presiden Republik Indonesia dan juga Ketua DPR RI untuk dimintai keterangan, untuk dimintai pendapat tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini. Tentu besok pun kami di Jakarta akan mengerahkan aksi di depan Mahkamah Konstitusi dengan jumlah massa tidak kurang 5.000-an orang. Karena itu sangat penting buat gerakan buruh di Indonesia. Saya rasa kawan-kawan media, dari saya, Presiden Hatta Majid sebagai Presiden Federasi Keterbatasan Metal Indonesia, dan juga Vice Presiden KSPI bidang kebijakan publik dan politik, dan juga sebagai Ketua Mahkamah Partai Buruh. Untuk selanjutnya saya minta Bung Dedi sebagai Ketua DPW Provinsi Kepri menyampaikan tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama DPW FSPMI Provinsi Kepulauan Riau menyambut hangat kedatangan Presiden di Batam, Kepulauan Riau. Tentu ini kebanggaan yang luar biasa buat kami. Agenda-agenda perjuangan kita itu menyeluruh ke seluruh Indonesia, termasuk di Batam, Kepulauan Riau itu ditunjuk sebagai lokasi aksi. Karena apa? Perjuangan ini bukan tentang siapa. Perjuangan ini tentang kepentingan orang yang lebih banyak. Kalau aksi-aksi hanya dipusatkan di ibu kota, itu artinya itu hanya kepentingan orang ibu kota. Aksi ini harus kita lakukan ke seluruh Indonesia, ke seluruh pelosok. Itu menunjukkan bahwa produk hukum saat ini, Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun berubah wujud, berubah nomor, itu masih tetap tidak bisa mengakomodir kepentingan orang yang lebih banyak. Undang-undang itu untuk kita. Jangan sampai kepentingan itu lebih besar buat yang lain. Tentu ini salah satu usaha dan upaya kami mendukung apa yang ada di Dewan Pimpinan Pusat. Kalau tahun lalu, 2 tahun yang lalu, kita melakukan JR melalui federasi, melalui konfederasi. Saat ini, undang-undang yang sudah berubah wujud ini, kita JR melalui Partai Buruh. Tentu ini kepentingannya menjadi lebih besar. Karena Partai Buruh bukan hanya mewakili serikat pekerja, tapi juga mewakili serikat petani. Karena ada kepentingannya di dalamnya. Mewakili juga pedagang-pedagang, mewakili juga buruh. Makanya kepentingan kita lebih besar. Untuk itu kita minta dukungan masyarakat yang lebih luas, bukan hanya buruh. Karena dampaknya yang luar biasa buat seluruh rakyat kecil, bukan hanya untuk kaum buruh. Tentu perlu ada usaha-usaha yang keras, bukan hanya kali ini, bukan hanya besok, tapi kontinu. Perjuangan itu bukan seberapa besar masa aksi yang datang, tapi seberapa konsisten dan istiqomah kita menjalani perjuangan-perjuangan ini sampai dengan hasil itu ada. Saat ini kita tidak bisa melihat hasilnya kapan. Kita tidak bisa melihat seberapa besar hasilnya. Saat ini fokus kita berjuang sekuat tenaga sampai dengan titik darah penghabisan. Itu yang kita warisi dari nenek-nenek moyang kita. Dan yang kedua, untuk isu-isu yang di Batam, tentu kita malu. Mayoritas pekerja penyumbang PHD terbesar. Hampir tidak ada perhatian dengan kita. Bahkan semua perda itu ada terwakili. Perda kemudahan pengusaha, perda yang lain ada, tapi perda tentang tenaga kerjaan tidak ada. Perda tentang K3 mana? Perda tentang upah mana? Jangan pernah alergi masalah upah. Kalau yang diwakili itu rakyat-rakyat yang masih butuh upah. Kalau memang perwakil-wakil rakyat kita tidak bisa mewakili, sudah saatnya lah kita menggantikan mereka. Jadi
Kalau tidak bisa mewakili kepentingan buruh, sudah saatnya buruh mewakili dirinya sendiri. Itu yang paling penting. Isu air kita bayar, tapi airnya nggak keluar. Dari pengelola lama ke pengelola baru, harus pengelola yang lama lagi atau pengelola yang lebih baru lagi. Kita nggak butuh siapa pengelolanya. Kita hanya butuh di mana air itu dikelola dengan baik. Airnya ada, instalasinya ada, kenapa nggak bisa nyampe rumah? Kan itu pertanyaan besar. Bisa ngurus nggak air itu? Kalau memang tidak bisa ngurus, kita gerutuk ke sana. Saya nanti minta sama KC Batam, gerutuk tuh kantor-kantor air kita. Bisa nggak ngurus air? Listrik juga sama, bayar kita bayar. Pengelolaannya udah profesional, jaringan udah ada, kenapa bisa mati? Nggak mungkin mesin itu nggak bisa diperbaiki. Tinggal cari profesional, selesai itu. Pengelola air, pengelola listrik butuh jujur kepada masyarakat. Apa masalahnya? Biar kita bantu solusinya. Bukan hanya kita menerima kabar pemberitahuan putus. Air di instalasi kita aja kita bisa perbaiki. Masa pengelola air di Batam nggak bisa memperbaiki air itu? Simpel, sederhana. Tenaga ahli banyak. Itu yang perlu diperhatikan. Jangan hanya memperhatikan hal-hal yang lain. Kebutuhan pokok. Masa kita dibiarin nggak mandi 2 hari? Udah upahnya kurang, airnya kurang, listriknya mati. Kan kita udah orang paling sengsara itu. Jadi itu, pemerintah daerah jangan tutup mata. Itu, lihat pengelola airnya, lihat itu listriknya. Jangan sampai kita datangin baru disentil tuh pengelola listriknya, pengelola airnya. Jangan tunggu kami datang baru bergerak. Jangan pencitraan lagi yang tidak cukup. Lakukan yang sesuai dengan fungsinya. Tidak perlu lagi menyampaikan retorika. Kita butuh realita, karena hidup itu harus realita. Terima kasih. Kami dari DPW FSPMI atas nama Dedi Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.